Halo murid-murid semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Di pelajaran kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai catatan 4. Tetapi di bagian catatan 4 itu yang mau saya jelaskan itu hanya tentang imbuhan. Karena materi lainnya itu sudah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Nah, kamu lihat di buku catatan kamu. Apa itu pengertian imbuhan? Ada yang tahu apa itu pengertian imbuhan? Ayo, imbuhan adalah imbuhan atau afiks. Imbuhan atau yang sering disebut sebagai afiks adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Morfem itu adalah satuan bahasa atau bagian bahasa. Morfem terikat, kenapa dikatakan morfem terikat? Karena dia membutuhkan kata lain. Ya, kenapa dia dikatakan morfem terikat? Karena morfem itu atau satuan bahasa itu membutuhkan kata lain agar dia mempunyai arti. Nah, jadi contoh morfem terikat ini adalah imbuhan. Imbuhan itu dia harus dilekatkan atau diikatkan dengan kata dasar atau bentuk dasar lain agar dia mempunyai atau memiliki makna atau arti. Oke ya. Nah, jadi makanya ada namanya afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pemberian imbuhan kepada kata dasar atau kepada bentuk dasar. Oke, nah jadi setelah kita berikan imbuhan kepada kata dasar, nah kata tersebut dinamakan kata berumbuhan. Jadi kata berumbuhan adalah kata yang telah mengalami pengumbuhan atau afiksasi tadi ya. Kata yang telah mengalami pengumbuhan atau kata yang sudah terdapat sebuah imbuhan. Nah, coba perhatikan di sini. Menurut kamu, mana-mana saja ini yang merupakan kata berimbuhan? Nah, coba kamu cek dulu. Mana-mana saja ini? Apakah kata mengambil, kata menjadi, kata pemakaian, kata lumayan, kata akumulasi, kata sebagian, kata generasi, kata konsumsi, kata lingkungan, atau kata perahu. Nah, jadi dari ke-10 kata ini menurut kamu mana yang merupakan kata imbuhan? Oke, coba kamu catat di selembar kertas atau di mana terserah. Oke ya. Nah, jadi sebelum saya kasih tahu mana yang kata imbuhan, nah kita bahas materi dulu. Jadi nanti di akhir saya akan jelaskan mana yang merupakan kata berimbuhan. Oke. Nah, imbuhan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Pembagiannya berdasarkan letak di mana imbuhan itu disisipkan atau letak di mana imbuhan itu dibuat. Oke, jadi ada 4 jenis imbuhan. Yang pertama ada namanya imbuhan prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang diikatkan di depan bentuk kata dasar. Ya, yang diikatkan di depan bentuk kata dasar. Artinya di awal. Oke, apa-apa saja imbuhan yang merupakan prefiks? Imbuhan yang merupakan prefiks itu adalah imbuhan me, imbuhan ber, imbuhan di, imbuhan ter, imbuhan pe, imbuhan se, dan ke. Nah, itu merupakan semua contoh imbuhan prefiks atau awalan. Nah, contoh kata yang terdapat imbuhan prefiks adalah kata me ditambah kata tulis menjadi menulis, atau ber ditambah kata jalan menjadi berjalan, atau di ditambah kata makan jadi dimakan. Atau yang terakhir imbuhan pe ditambah kata tari menjadi penari. Oke, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah ada namanya infiks atau sisipan. Infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diikatkan atau dilekatkan di tengah bentuk dasar. Nah, ini artinya nggak harus persis di tengah ya, artinya di antara kata dasar tersebut, di dalam kata dasar tersebut. Nah, jadi contoh
imbuhan yang merupakan yang merupakan infiks atau sisipan adalah yaitu imbuhan l, imbuhan imbuhan dan imbuhan in. Jadi ada 4 yang merupakan imbuhan sisipan atau infiks. Nah, contoh kata yang telah diberikan imbuhan sisipan yaitu kata imbuhan l ditambah kata tunjuk menjadi telunjuk, atau imbuhan ditambah kata getar menjadi gemetar, atau imbuhan ditambah kata gigi menjadi gerigi, atau yang terakhir imbuhan in ditambah kata kerja menjadi kinerja. Oke ya. Nah, itu contoh imbuhan sisipan. Nah, jenis yang ketiga yaitu imbuhan sufiks atau akhiran. Ya, yang ketiga sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang diikatkan atau dilekatkan di belakang bentuk dasar, di belakang bentuk kata dasar, di belakang ya. Oke. Apa saja imbuhan yang merupakan akhiran atau sufiks? Nah, imbuhan yang merupakan sufiks atau akhiran adalah imbuhan kan, imbuhan an, imbuhan i, dan imbuhan nya. Oke, contoh kata yang sudah diberikan imbuhan akhiran atau sufiks yaitu contohnya kata tulis ditambah kata kan menjadi tuliskan. Baru kata tumbuh kita berikan imbuhan an menjadi tumbuhan, atau kata paham, kata dasar paham kita berikan imbuhan i menjadi pahami. Oke ya. Itu jenis yang ketiga. Nah, jenis yang terakhir itu adalah konfiks atau awalan dan akhiran. Artinya konfiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan dan di belakang bentuk dasar secara bersamaan. Jadi dia ada di awal, ada di akhir dari kata dasar tersebut. Nah, kalau imbuhan konfiks ini banyak, ya, imbuhan konfiks ini banyak. Jadi ada awalannya, ada akhirannya digabung. Itu ya contohnya ya. Nah, saya berikan beberapa contoh. Contohnya itu imbuhan mei, mekan, imbuhan kean, imbuhan peran, imbuhan beran, dan sebagainya. Ya, contoh kata yang sudah diberikan imbuhan konfiks, ya contohnya ya, imbuhan mekan ditambah kata kerja menjadi mengerjakan, atau imbuhan beran ditambah kata jatuh menjadi berjatuhan, atau imbuhan peran ditambah atur menjadi peraturan. Oke ya. Nah, itu 4 jenis dari imbuhan. Oke, selanjutnya materinya adalah tentang variasi atau perubahan imbuhan. Variasi atau perubahan imbuhan. Nah, ini terdapat pada 4 imbuhan, yaitu imbuhan me, imbuhan pe, imbuhan ber, dan imbuhan per. Oke, ini yang paling banyak itulah imbuhan me dan imbuhan pe. Oke, imbuhan me dan imbuhan pe, oke, itu ada beberapa jenis tergantung bagaimana huruf pertama atau tergantung kata dasar yang mengikuti imbuhan tersebut. Oke. Contoh perubahan imbuhan me dan imbuhan po itu kita fokus di me aja ya, karena fungsinya sama. Oke, contohnya di me, imbuhan me itu bisa menjadi mem, bisa menjadi men, bisa menjadi mem, bisa menjadi menya, dan bisa menjadi menge. Oke, ini tergantung kata dasar yang diikutinya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, imbuhan me akan berubah menjadi imbuhan mem jika kata dasarnya diawali dari huruf B, P, dan F. Oke, contohnya imbuhan me kita tambah dengan kata babat itu menjadi membabat, jadi menjadi mem. Oke ya. Nah, yang kedua, imbuhan me akan berubah menjadi men. Oke, jika diikuti kata dasar yang berawalan C, D, J, T, dan gabungan konsonan SY. Oke, contohnya ya, imbuhan me ditambah kata cari
menjadi mencari. Oke. Nah, baru yang selanjutnya, imbuhanmu akan berubah menjadi meng jika diikuti kata dasar yang berawalan huruf vokal, itu a, i, u, e, o, dan kata dasar berawalan k, h, dan g. Contohnya, imbuhanmu ditambah kata ambil menjadi mengambil. Oke, atau yang contoh yang kedua, imbuhanmu ditambah kata kalah menjadi mengalah. Oke. Nah, yang keempat, imbuhanmu akan berubah menjadi imbuhanmunya. Imbuhanmunya m-e-n-y ya, a-nya nggak ada. Cara bacanya saja, oke? Nah, akan berubah imbuhan menjadi munya itu jika diikuti kata dasar berawalan s. Oke, contohnya imbuhan ditambah kata satu menjadi menyatu. Oke ya, imbuhan ditambah kata satu menjadi menyatu. Oke, yang terakhir, imbuhan akan berubah menjadi menge jika diikuti kata dasar yang hanya satu suku kata. Yang hanya satu suku kata. Apa artinya satu suku kata? Satu suku kata berarti hanya sekali pengucapan. Oke, apa saja contoh kata dasar yang merupakan satu suku kata? Contohnya cat, tik, bom, bor. Nah, itu kata dasar yang hanya satu suku kata. Nah, jadi kata baku yang benar adalah tik ya, tik, tik, bukan ketik. Ketik itu bukan termasuk kata baku. Jadi yang benar adalah tik. Nah, jadi ketika kita berikan imbuhan ditambah kata tik menjadi mengetik. Atau contohnya imbuhan ditambah kata bom menjadi mengebom, bukan membom. Itu salah. Oke. Nah, itu dia variasi atau perubahan imbuhan dari imbuhan Nah, ini sama juga dengan perubahan imbuhan pe ya, penggunaannya juga sama. Oke. Yang selanjutnya itu adalah imbuhan ber dan imbuhan per. Imbuhan per dan imbuhan ber akan berubah menjadi bel dan pel jika diikuti kata dasar ajar. Jadi contohnya per tambah ajar jadi pelajar, bukan perajar. Atau ber ditambah kata ajar menjadi belajar, bukan berajar. Oke. Nah, oke, yang selanjutnya ini juga yang paling penting nih. Ada namanya proses nasalisasi. Proses nasalisasi adalah proses peluluhan kata tergantung kata dasar yang mengikutinya di dalam imbuhan tersebut. Nah, oke ya. Jadi, imbuhan dan imbuhan pe jika diikuti kata dasar berawalan k, t, s, p, oke. Ini akan mengalami peluluhan atau yang disebut sebagai nasalisasi. Makanya kalau kamu lihat di imbuhan dan imbuhan pe itu dibuat dalam kurung n, huruf besar ya. Nah, itu artinya nasalisasi atau peluluhan. Oke, jadi tentunya tadi imbuhan dan imbuhan pe jika diikuti kata dasar berawalan k, t, s, p, maka k, t, s, p itu akan mengalami nasalisasi atau peluluhan. Ya, tetapi ada pengecualian. Ya, ada pengecualian terhadap ketentuan ini. Pengecualiannya adalah ketika kata dasarnya, ya, ketika huruf pertama dan huruf kedua kata dasarnya adalah sama-sama konsonan. Tahu konsonan ya? Konsonan itu adalah huruf mati. Kalau vokal tadi huruf hidup. Jadi konsonan itu adalah huruf selain dari huruf vokal. Oke ya, jadi konsonan itu disebut sebagai huruf mati. Kenapa dikatakan huruf mati? Karena dia dalam pelafalannya harus diikuti dengan huruf vokal. Ya. Nah, contohnya ya, imbuhan ditambah kata kuat menjadi menguat, hanya hilang. Yang selanjutnya imbuhan ditambah imbuhan pilih menjadi memilih, artinya jadi hilang. Atau imbuhan kita berikan pada kata dasar tarik menjadi menarik, artinya jadi hilang. Ya, artinya jadi hilang. Oke, baru yang selanjutnya imbuhan ditambah kata sapu menjadi menyapu, s-nya jadi hilang. Nah, ini pengecualiannya.
Oke, perhatikan pada contoh berikut. Imbuhan me ketika kita berikan kepada kata kritik. Nah, jadi hasilnya adalah mengkritik, bukan mengkritik. K-nya tetap ada. Atau contohnya, imbuhan me kita berikan pada kata dasar produksi. Hasilnya adalah memproduksi, bukan memproduksi. Oke? Atau contohnya yang selanjutnya, imbuhan me kita berikan pada kata traktir. Ya, traktir. Hasilnya adalah mentraktir, bukan metraktir. Oke ya? Nah, yang terakhir, imbuhan mekan ketika kita berikan pada kata dasar stabil menjadi menstabilkan. Jadi S-nya tetap ada. Nah, jadi kalau ada kata ini, contohnya, ini kita sering temukan ini di dalam buku bacaan atau di dalam keseharian kita. Imbuhan me ditambah pengaruh yang benar mempengaruhi atau memengaruhi. Oke, secara aturan yang benar adalah memengaruhi karena dia diawali huruf P. Tadi ya ketentuannya KTSP diawali huruf P dan huruf kedua itu adalah vokal. Jadi tadi pengecualiannya adalah ketika huruf pertama dan huruf kedua, ya huruf pertama dan huruf kedua kata dasarnya sama-sama konsonan, baru itu tidak dihilangkan atau tidak dikenai dengan proses nasalisasi. Oke? Nah, jadi itu materinya. Sekarang, saya akan menjawab yang di awal tadi. Mana-mana saja yang merupakan imbuhan. Mengambil, apakah termasuk kata imbuhan? Ya, mengambil adalah kata imbuhan. Imbuhan me dan kata dasar ambil. Menjadi, apakah merupakan kata imbuhan? Benar, imbuhan me ditambah kata jadi. Pemakaian, apakah termasuk imbuhan? Kata pemakaian, ya termasuk. Kalau lumayan, apakah termasuk kata berumbuhan? Tidak, lumayan bukan kata berumbuhan. Kalau akumulasi, apakah kata berumbuhan? Biarpun di akhir ada kata i. Nah, akumulasi bukan termasuk kata berumbuhan. Kata sebagian, ada tuh an ya, ada se, ada an. Apakah itu merupakan imbuhan? Ayo, sebagian merupakan imbuhan. Kata dasarnya bagi atau sebagian itu apakah merupakan kata dasar? Ayo. Sebagian itu merupakan kata berumbuhan bagi. Ya. Yang selanjutnya kata generasi. Generasi apakah merupakan kata berumbuhan? Kata generasi bukan termasuk kata berumbuhan. Kata konsumsi, apakah termasuk kata berumbuhan? Kata konsumsi tidak atau bukan termasuk kata berumbuhan. Kalau lingkungan diakhiri dengan kata an, lingkung apa kata dasar? Tidak. Jadi kata lingkungan itu kata dasar, bukan kata berumbuhan. Nah, kalau kata perahu ada imbuhan per, baru ahu. Apakah ahu itu merupakan kata dasar? Tidak, karena kata perahu adalah kata dasar. Jadi kata perahu bukan kata berumbuhan. Nah, jadi sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Biar kamu semakin paham, boleh kamu ulang-ulang terus di rumah penggunaannya, atau kamu cari kata-kata yang menurut kamu apakah ini kata berumbuhan atau kata tidak berumbuhan. Nah, saya mau ingatkan kepada kalian semua untuk tetap semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran online-nya. Dan semua latihan maupun tugas yang sudah diberikan kepada kalian mohon juga untuk dikerjakan dan segera dikumpulkan kepada guru kamu masing-masing. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Bye bye.